dengan ya Al-Quran. Kemudian bentuk evaluasi uji kompetensi Al-Islam Muhammadiyah itu adalah yang pertama adalah pengembangan sistem evaluasi uji kompetensi IKA, sumber ide pengembangan kurikulum pendidikan Al-Islam Muhammadiyah, dan yang ketiga tujuan pengembangan kurikulum pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang keempat, landasan pengembangan kurikulum pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan yang kelima adalah pelaksanaan kurikulum pendidikan Al-Islam. Kemudian peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare melalui ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, meliputi pembahasan mata kuliah AIK diperluas dengan pengembangan akan pemahaman, penerapan dan praktik membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya pada pelaksanaan sholat, mahasiswa selain dapat melaksanakan sholat tepat waktu dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, namun juga mengetahui apa yang dibacanya dari takbir, ratul ihram sampai salam. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman akan akidah haruslah diselaraskan dengan pengetahuan akan dasar hukumnya, sehingga mahasiswa tidak lagi bersifat taklid atau ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar hukum atas persoalan akidah akhlak, tetapi sudah dapat menerapkan dan menjalankan dengan mengetahui dasar hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah Universitas Muhammadiyah Parepare berusaha menciptakan sebuah lingkungan yang dapat mempercepat perkembangan perilaku keberagaman mahasiswanya. Kemudian yang terakhir adalah bab 6 adalah kesimpulan, di mana bahwa pengenalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare itu adalah yang pertama adalah sistem pembelajaran Al-Islam kemudian dikaitkan dengan perilaku sosial mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian pembelajaran bukan hanya tentang ilmu agama saja, tetapi juga menggabungkannya dengan pengetahuan lainnya. Sebelum pembelajaran dimulai, mahasiswa didampingi dosen mata kuliah harus memulai dengan tadarus. Jadi bukan hanya di jam pertama saja mahasiswa melakukan pengajian, namun setiap pergantian mata kuliah mahasiswa juga harus memulai dengan melakukan pengajian. Kemudian yang kedua, model evaluasi uji kompetensi Al-Islam Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Parepare itu adalah ya penyelenggaranya adalah LPPIK ya. Nah, kemudian ya ada 3 ya mutak ya, ada beberapa hal ya. Kemudian ya itu tadi ada paket pertama yang ya tajwid, kemudian surah-surah pendek, kemudian selanjutnya kemudian paket 2 adalah ya wawasan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diberikan. Kemudian ujian kompetensi tadi telah saya jelaskan di depan bahwa dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, yaitu yang pertama pendaftaran UPON AIK paling lambat dibuka 2 pekan sebelum ujian dilangsungkan. Kemudian kedua, peserta mengikuti UPON AIK dengan memenuhi syarat. Ya tadi telah mengikuti Baitul Arkam, Darul Arkam, Tapasuci, Kokan, dan Hizbulatan, dan memperlihatkan bukti yang lainnya. Kemudian peserta hanya melakukan ujian dengan dosen penguji yang telah ditentukan. Ya, dia tidak boleh ke penguji yang lain. Ya. Kemudian ya, waktu. Ya, barangkali demikian ya implementasi penelitian berdasarkan kesimpulan di atas dapat disusun implikasinya. Ya, bahwa pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan Kemuhammadiyahan hendaknya lebih disistematis kembali. Kemudian kedua, pihak dosen AIK dan LPPIK seyogyanya mendokumentasikan secara rapi terkait dengan file-file pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan Kemuhammadiyahan, baik berbentuk buku, modul, dan lainnya. Kemudian pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan Kemuhammadiyahan seharusnya ada panduan secara teoritis terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir, dosen AIK dan LPPK seharusnya membuat program penelitian internal terkait dengan pembelajaran pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Barangkali demikian
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Nurmalah, Romo Pendus yang telah menyampaikan, mempresentasikan ya, hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil pada kesempatan yang berbahagia ini. Eh, Bapak Ibu Dewan Penguji yang sama berbahagia, berhubung ada permintaan dari Prof. Ambo, ada beliau rapat jam 10 sebentar, maka untuk kesempatan pertama kita serahkan dulu beliau untuk memberikan masukan-masukan pada penguji. Kepada Bapak Profesor Dr. Ambo ini kita serahkan dulu sebelum kita ke peserta ini. Silakan Prof. Sebentar saya. Oh sebentar Prof ya. Ya, ya. Oh iya iya. Ya makasih Prof. Iya. Oke. Eh, Sebelum kita serahkan ke Dewan Penguji, mungkin ada saran-saran masukan dari para peserta seminar pada kesempatan berbahagia ini terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi, dipresentasikan oleh Romo Pendus. Silakan, mungkin ada yang memberikan masukan. Saya lihat ada beberapa peserta. Ya, kalau tidak ada, kita ke penguji pertama. Kita serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Geteng untuk menyampaikan, memberikan masukan-masukan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Nurmala. Pada Pak Prof. Rahman Geteng, disilahkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sidang, para Dewan Promotor dan Penguji, terkhusus kepada Promopendus dan para mahasiswa partisipan yang ikut hadir, memperhatikan judul yang diangkat oleh Propendus, yaitu sistem evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Dengan menyimak apa yang dipresentasikan tadi, saya tidak mendengar evaluasi apa yang digunakan di dalam menilai kompetensi Islam dan kemuhammadiyaan yang merupakan salah satu mata kuliah pokok pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, kemudian dengan memperhatikan judul ini, maka Promopendus mengarahkan penelitiannya pada pada sistem evaluasi dan kompetensi. Jadi ada dua, yaitu evaluasi kurang tersentuh tadi di dalam pemaparannya. Kemudian kompetensi, ya, yang merupakan inti pokok dari masalah ini juga tidak kelihatan uraian-uraian yang mendasar tentang kompetensi itu, yang kalau kita dasarkan pada undang-undang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa seorang guru atau dosen
persyaratan pertama yang harus dimiliki yaitu kemampuan memahami dan mengembangkan kompetensi yang disebutkan di dalam undang-undang itu, yang meliputi kompetensi, 4 kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, tidak kelihatan uraiannya di sini. Sementara yang menjadi pokok permasalahan di sini ingin melihat kompetensi al-Islam ini, jadi kompetensinya al-Islam, ya, bukan kompetensinya guru berdasarkan undang-undang. Karena itu saya ingin menjelas dari Propendus apa sebenarnya yang saudara maksud dengan kompetensi. Apa kompetensi yang dikemukakan ini tidak berdasarkan pada kompetensi di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Silakan, supaya kita tahu arah bergeraknya. Silakan. Ya, silakan Pak Propendus. Ya, yang kami maksudkan di sini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu adalah minimal ya bagaimana dalam proses membaca Al-Quran baik dengan tartil maupun dengan taksinya. Ya. Kalau saya Kemudian ya coba dulu, kalau memperhatikan apa yang dikemukakan tadi tentang tujuan utama daripada Muhammadiyah ini, lebih diarahkan bagaimana kemampuan seorang mahasiswa pada S3 Unpar ini pada saat mereka melaksanakan tugas sebagai imam mampu menguasai bacaan-bacaan, ya tentu hafalan dan pemahaman. Nah, kalau ini yang menjadi kompetensi utama di sini, saya kira tidak perlu lewat Universitas Muhammadiyah. Cukup mengikuti pesantren Hufat Al-Quran. Itu lebih dapat diharapkan profesinya tentang penguasaan itu dibandingkan dengan masuk universitas. Karena mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiaan ini, saya tidak tahu kalau di Parepare. Kalau di Makassar itu hanya merupakan mata kuliah yang bobotnya ya tidak termasuk bobot mata kuliah wajib. Kalau di Unismu Makassar, saya tidak tahu kalau di Parepare. Nah, itu tidak menjadi bahan ujian, ya, ya. Sekedar disampaikan dalam satu semester oleh dosen itu, ya, sesuai kondisi dosen masing-masing. Sementara kalau yang diharapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, terutama Majelis Pendidikan Tinggi, di dalam pertemuan para dosen, ya, dan pimpinan ketua jurus ketua prodi Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia yang diadakan di Sidoarjo pada tahun 2009, yang menetapkan bahwa Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini harus menjiwai seluruh mata kuliah yang ada pada program itu. Karena itu dibentuklah di Sidoarjo itu suatu tim untuk merumuskan kembali Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini sesuai dengan tingkat pemikiran mahasiswa pada S3. Nah, saya tidak tahu bagaimana di Parepare itu, apakah standar semacam ini sudah dikembangkan. Kalau mendengarkan tadi hanya sekedar untuk bagaimana seorang imam pada waktu bulan puasa itu mampu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan Al-Quran, mulai daripada bacaannya, tajwidnya, pemahamannya, ya, kelihatannya bukan tugas universitas itu, ya, hanya tugas mungkin pesantren, ya.
pesantren Hufat Al-Quran seperti yang banyak berkembang sekarang. Nah, oleh karena itu saya tanyakan tadi apa yang dimaksud dengan kompetensi. Nah, kalau kita berbicara dengan kompetensi, kita harus mendasarkan kepada undang-undang sebagai timbangan yang tertinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 disebutkan kompetensi adalah, ya. Jadi kompetensi itu ya, diharapkan adalah kemampuan seorang guru atau seorang dosen, ya, memahami serta mengembangkan, mengaplikasikan kompetensi, ya, yaitu suatu pengamatan guru atau dosen melihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang tentu landasannya adalah dari dosen atau guru, di mana guru itu memahami kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Semua hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang menyangkut keprofesionalan guru itu harus dikuasai oleh seorang dosen. Itu kompetensi pedagogik. Ya. Yang kedua kompetensi kepribadian. Dia harus mempunyai uswa yang betul-betul dapat menjadi contoh bagi peserta didik, bagi mahasiswa dalam semua perilaku guru di dalam dan di luar kelas. Ya, karena itu yang harus jadi panutannya. Kemudian kompetensi sosial. Ya, bagaimana mengaplikasikan semua nilai-nilai itu di dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Apalagi antara guru dengan peserta didik, antara dosen dengan, ya. Dan yang ketiga kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan keahlian dan keprofesionalan seorang guru. Jadi kompetensi itu adalah nilai-nilai yang harus dipahami dan dikembangkan oleh guru yang dapat ditransfer, diambil alih oleh mahasiswanya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan saja di dalam kelas, tapi di dalam, di luar dan di dalam dan di luar kelas. Itu kompetensi. Nah, kalau kompetensi tadi itu hanya didasarkan pada bagaimana dia mampu menunjukkan diri sebagai seorang guru atau seorang dai pada bulan puasa, ya, bisa menjadi iman yang baik, ya, karena dia memahami secara luas Al-Quran itu, ya. Jadi itu yang saya ingin supaya kelihatan bahwa di sini kompetensi, ya, yang dikembangkan oleh guru untuk mendapatkan nilai-nilai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas itu betul-betul menjadi suatu kenyataan di dalam upaya dan kegiatan dosen itu di dalam melaksanakan menerapkan apa yang dipahami dari teori-teori yang didapatkan dari Al-Islam dan Kemuhammadian yang meliputi hal-hal yang seperti disebutkan tadi oleh Prof. Pendus. Itu yang saya inginkan supaya di sini ada uraian sedikit tentang kompetensi itu, ya, sehingga jelas nanti kita yang dimaksud dengan kompetensi di sini ialah, ya, meliputi 4 hal yang disebutkan di dalam undang-undang tadi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Ya, kalau yang disebutkan tadi itu saya pikir tidak perlu ada Universitas Muhammadiyah. Cukup ada pesantren saja, ya, setelah tamat ibtidaiyah ditambah 3 tahun, ya, dia sudah bisa. Bahkan penghafalan Al-Quran itu jauh lebih mudah dilakukan pada saat itu bandingkan nanti setelah dia jadi mahasiswa.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sistem evaluasi. Sistem evaluasi juga belum kelihatan di dalam uraian Provendus. Oleh karena itu saya ingin nanti supaya sistem evaluasi itu dijelaskan, ya landasan-landasannya dan jenis-jenis evaluasinya bagaimana. Nah, kemudian kita melihat pada apa-apa yang dirumuskan di dalam halaman 15 kalau tidak salah, ya, bisa dilihat itu rumusan yang dikemukakan di situ tentang masalah pokok yang muncul di dalam disertasi Anda. Kalau saya tidak salah di halaman 15 barangkali. Coba dibacakan. Identifikasi masalah adalah yang pertama, alat evaluasi pembelajaran diperlukan sebagai alat ukur yang harus disusun dalam bentuk rubrik penilaian berisi daftar kriteria penilaian yang dapat menjadi acuan baku atau standar dalam menilai hasil kegiatan pembelajaran. Sudah. Jadi ini jangan hanya dikemukakan tapi diberikan penjelasan. Ya. Apa itu alat evaluasi? Alat evaluasi apa yang ditetapkan atau paling cocok dengan al-Islam dan kemuhammadian ini. Ya. Apalagi tadi dititik beratkan pada masalah pembinaan akidah, pembinaan syariah, pembinaan akhlak, ya, dan ya tentu hubungan antara kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah. Itu juga belum, ya. Jadi buatlah suatu rumusan masalah yang konkret yang memang ada keterkaitannya secara langsung dengan judul. Nah, judulnya ini keterkaitannya yang pertama adalah sistem evaluasi. Itu yang pertama. Ya, sistem evaluasi. Yang kedua, masalah kompetensi. Ya. Kompetensi, ya tadi dikatakan kompetensi yang dimaksud kompetensi kemuhammadiyahan. Sementara saya melihat dari undang-undang itu bukan itu. Tapi kompetensi dosen yang dimiliki dosen yang dapat mengaplikasikan apa-apa yang diharapkan dari tujuan AIK ini. Ya, itu kalau kita kaitkan dengan kompetensi, bukan tapi kompetensi yang dimiliki oleh dosen, kemudian nanti berkembang di kalangan para mahasiswa yang mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen itu pada mata kuliah AIK. Ya, nah, itu Pak diperhatikan itu supaya terarah ini judul yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir, kalau saya lihat beberapa ayat-ayat yang dikemukakan di sini, ya tidak terlalu menyentuh judul, ya, terutama yang berkaitan dengan evaluasi dan kompetensi, ya. Nah, itu juga perlu dan kita harus konsisten bahwa pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam itu ada dua landasan utamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi argumentasi untuk memperkuat bahasan-bahasan di sini selalu mengikuti tuntutan ini. Jadi ada ayat Al-Quran diperkuat atau dibarengi dengan hadis, ya, menunjukkan konsistensi kita bahwa dan dasar yang memperkuat, ya, pelaksanaan pendidikan agama Islam itu, ya, di dalam tatanan aplikasi adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Nanti ditambah dengan dasar lain, ya, mungkin ada kias dan sebagainya. Tapi yang dua itu harus kita konsekuen, ya.
Nah, dengan memperhatikan judul yang dikemukakan oleh Propendos, yaitu sistem evaluasi Al-Islam dan Kemuhammadian dan Kemuhammadian ya di Universitas Muhammadiyah Makassar itu coba diikuti pola bahasan di dalam disertasi ini sesuai dengan judul, yaitu pertama lebih banyak membicarakan sistem evaluasi ya dan kompetensi ya, sehingga kelihatan nanti bahwa judul yang diangkat ini memang betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dua unsur ini ya. Saya kira itu yang ya, diperhatikan ya. Ya, bahasanya di dalam sudah cukup panjang, tapi belum berpijak pada persoalan utama yang harus muncul di sini, yaitu bagaimana evaluasi tatanannya, kemudian bagaimana pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Prof. Masukan-masukannya insya Allah sudah dicatat semua pasti Pak Propendos. Selanjutnya kita ke Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Jurumiyah. Pada Pak Kiai disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama ya pimpinan sidang yang terhormat, tentu kepada semua orang tua kita yang hadir pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka majelis ujian hasil ya oleh saudara kita Muhammad Nur Mu'allah ya. Saya langsung saja, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof Abdurrahman Ketem bahwa kita ini tidak boleh terlepas. Yang harus selalu kita ingat bahwa fakultas yang kita sedang jalani adalah pendidikan agama Islam. Jadi jangan sampai pendidikannya yang terangkat, Islamnya tidak. Tadi kalau Pak Prof Abdurrahman Ketem itu mengingatkan bahwa ya itu betul. Dasar fondasi pendidikan dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, semuanya pasti kita merujuk ke sana. Dan disertasi yang disampaikan ini hampir lebih 200 halaman dan saya tidak menjumpai kecuali 3 ayat yang saya dapatkan. 3 ayat dan saya belum menemukan hadis. Apa karena saya belum terlalu membaca yang jelasnya. Kalau nanti ada hadis yang disebutkan dalam disertasi ini bisa disampaikan di mana dan dasarnya apa. Nah, padahal itu tadi Pak Prof Abdurrahman Ketem itu sangat menegaskan tadi bahwa landasan kita dalam pendidikan sebagai agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ya, saya dulu pernah mengatakan bahwa sebagian di antara kita yang ini sebagian kita merasa canggung atau malu untuk mengangkat hadis-hadis atau ke ayat-ayat tentang pendidikan, namun kita tidak merasa malu untuk kemudian mengutip pernyataan-pernyataan orang Barat tentang pendidikan. Nah, ini kan padahal kita pendidikan agama Islam. Nah, ini mungkin nanti Pak Muhammad Nur Mu'allah lebih menekankan ke sana lagi ayat-ayat dan hadis-hadis mungkin bisa ditambah tentang yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam disertasi ini. Kemudian yang kedua ini Pak Muhammad Nur Mu'allah, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Pak Muhammad Nur Mu'allah mengangkat judul disertasi ini? Apa ada rasa kekhawatiran melihat kondisi mahasiswa Unpar ya, karena ini jujur ya, ini saya harus katakan bahwa
mahasiswa kita di Unpar itu kan tidak semua. Kalau tadi sarannya Pak Prof Abdurrahman Ambalgaten itu tidak perlu Muhammadiyah ini. Masalahnya orang-orang yang masuk di Muhammadiyah ini bukan alumni pesantren semua yang sudah belajar Al-Quran. Ada yang dari SMP, ada yang dari SMK yang mungkin semenjak di SMP atau SMA atau SMK tidak tersentuh dengan pembelajaran ayat Al-Quran. Sehingga ini memang perlu, karena ketika mereka keluar dari Muhammadiyah itu yang akan menjadi sorotan adalah Universitas Muhammadiyah. Kalau di Parepare, khususnya di Parepare, orang akan menilai kenapa kemudian alumni Universitas Muhammadiyah yang notabene-nya adalah intimaannya ke Islam, kenapa alumni ini tidak bisa membaca Al-Quran? Ini apalagi kalau umpamanya sudah berangkat pergi KKN ya, kuliah kerja atau apa istilahnya sekarang. Di kampung-kampung itu kan masyarakat butuh, jangan sampai nanti suatu saat berhalangan imamnya di sana. Kebetulan ada ini dari KKN Muhammadiyah, suruh dia jadi imam. Ini tidak bisa. Padahal yang kita tahu dia keluar, masuknya di Muhammadiyah alumni SMA, SMK yang mungkin semacam SMA di SMK dia tidak tersentuh dengan pembelajaran Al-Quran. Sehingga memang ini perlu salah satu dia mungkin tadi yang dimasuk kompetensi adalah kompetensi mahasiswanya. Bukan yang harus kompetensi yang harus dikuasai seorang mahasiswa, khususnya tentang keislaman dan kemuhammadiyaan. Apakah ini juga saya nanti ingin penjelasan dari Pak Muhammad Nurul, apakah ini menjadi suatu persyaratan kelulusan di Muhammadiyah ataukah tidak? Kalau tidak, maka ini perlu dipertimbangkan bahwa seorang ke depannya bahwa yang akan lulus setelah melalui ujian kompetensi ini. Kalau tidak lulus dengan kompetensi ini, berarti dia tidak mendapatkan tidak berhak mendapatkan ijazahnya. Ini pertama dulu. Kira-kira apa yang melatar belakangi? Ada kekhawatiran atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. Memang ada kekhawatiran. Ya. Ada beberapa memang termasuk di Fakultas Agama sendiri yang kadang menghafal atau membaca Al-Quran dan menghafal surah-surah pendek itu itu hanya sampai, kalau sampai hanya 3-8 itu kan kita khawatir minimal kan kita melebihi daripada di atasnya itu dari 11 minimal pada saat kalau masuk bulan Ramadan kan minimal di 11 itulah sampai itu. Dan ini kan ternyata banyak di antara mahasiswa kita yang ternyata membaca Al-Quran memang tidak, kadang ada yang lancar, ada yang kurang, dan ada yang tidak bisa sama sekali. Dan inilah yang tidak bisa sama sekali ini memang kita berikan waktu dibimbing. Kalau Ibu Nur Hayati itu mengatakan, orang tua kita, Ibu Haji Nur Hayati, dia memang privat beberapa hari. Kalau Pak Dr. Raya Mangsi itu memang artinya dia kembalikan, silakan dulu, baru Anda bisa ujian. Kalau tidak bisa dalam hal ini, mohon maaf dulu, Anda minimal ternyata alhamdulillah tidak cukup 1 semester, banyak memang ada, walaupun ada yang memang tidak, artinya kemampuannya untuk itu hanya sisa beberapa orang saja. Kalau di antara kita lihat tampilkan di sini ada sekitar sampai 800 orang per 1 tahun itu untuk ikut ujian kalau ada sekitar kurang lebih 10 lah yang kadang memang tidak mampu sama sekali untuk membaca, dan kadang memang menghafalnya memang juga sudah kurang nih. Nah ini yang melatar belakangi kami untuk sehingga melahirkan bahwa persyaratan, dan memang kalau tidak mampu betul-betul sama sekali privat betul-betul baru kalau sudah ada baru kita luluskan untuk ikut kegiatan ujian skripsi. Dan memang dia tidak bisa ujian tutup kalau sebelum ada ini minimal ini yang kita keluarkan, karena ini barang hasil uji kompetensial Islam kemuhammadiyaan ini adalah ada sertifikat yang dikeluarkan yang disampaikan kepada fakultasnya masing-masing untuk diperlihatkan bahwa sudah lulus, baru dia bisa ikut ujian tutup. Nah itu yang mendasari kami sehingga termasuk memang juga bukan hanya bagi mahasiswa, termasuk bagi kita dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare pada saat mengantar adik-adik turun ke lapangan, salah satu di antaranya kemarin yang saya alami memang apa yang Pak Ustadz semua sampaikan dan orang tua kita, minimal pendidikan agama Islam itu minimal Al-Quran dan hadis.
ternyata harus kita kuasai minimal 1-2 ayat. Ya, kalau kita turun ke lapangan, ya saya termasuk memang juga kemarin kebetulan ya kalau ceramah-ceramah biasa oke. Tapi pada saat yang namanya khutbah nikah, pada saat yang namanya ada orang yang meninggal untuk taksiah, ya kemarin ya, untung masih mengingat ayat dan hadis, ya satu ayat dan hadis yang menyebabkan ya kami dipaksa untuk bagaimana untuk membawakan taksiah itu. Ya ini juga yang menjadi dasar alasan yang memang bahwa bukan hanya bagi mahasiswa, ternyata juga bagi dosen. Karena pada saat kita turun ke lapangan, kadang masyarakat meminta kita, Bapak sebagai dosen kami membutuhkan. Inilah yang mendasari kami juga sebenarnya ya dari sinilah juga ya saya mencoba juga untuk membekali diri termasuk untuk ya walaupun barangkali Pak Ustadz menginginkan bahwa apakah ada hadis, ya kami boleh mengangkat hadis di sini Ustadz. Ya itu barangkali. Baik, jazakallah khair. Iya. Yang kedua, menurut Pak Muhammad Nurmallah, selama ini metode penyampaian ataukah pembelajaran materi-materi seperti Al-Quran, akidah, selama ini yang Bapak perhatikan, kira-kira sistemnya, metodenya, ataukah materinya seperti apa di Unpar? Apa sudah artinya termasuk juga waktunya, berapa lama mahasiswa kita semestinya belajar tentang akidah, tentang Al-Quran. Artinya bobot waktu yang diberikan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ayahanda Pak Prof. Abdurrahman Geteng. Kan katanya kalau di Makassar itu ya tidak masuk dalam materi yang wajib diujikan. Ya, cuma dipaparkan saja. Akhirnya kalau padahal ini sebenarnya kalau menurut saya adalah suatu materi yang sangat penting. Karena kita intimannya pasti ke menjaga nama baik universitas, menjaga nama baik organisasi Muhammadiyah. Jangan sampai nanti orang di belakang tahu, oh, ini alumni dari Muhammadiyah. Kenapa tidak bisa baca Al-Quran? Kenapa akidahnya seperti dan lain-lain sebagainya? Makanya saya ingin tanyakan, kira-kira bobot waktu, materi yang dipaparkan atau disampaikan selama ini di Unpar kepada mahasiswa kita menurut Pak Muhammad Nurmallah, apa perlu sesuatu hal yang baru dari sistemnya, metodenya, materi pembelajarannya seperti apa? Karena begini, kalau ini yang dipaparkan dalam disertasi kan cuma hasil evaluasi, tapi tidak disinggung tentang bagaimana proses anak-anak kita ini, mahasiswa kita belajar sejak dari awal tentang Al-Quran. Jangan sampai mereka cuma dibebani untuk kemudian harus mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian kompetensi, sementara kita lupa bahwa prosesnya untuk ke sana kita abaikan. Nah, ini yang saya ingin tahu dari Pak Muhammad Nurmallah, kira-kira seperti apa pandangan antum tentang proses pembelajaran peserta didik kita mahasiswa, khususnya berkaitan tentang masalah Al-Quran, tentang masalah akhlak, ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Terutama tadi ya, meskipun alhamdulillah tadi persentase dari 800 mungkin ada 10-20. Ini kan 20-10 juga bisa, biar sedikit tapi nanti kan bisa merusak juga nama organisasi. Kalau dia keluar yang 10-20 ini kemudian melakukan hal disuruh imam atau dia tidak tahu, ditanya alumni apa, alumni Universitas mau dia pada, oh kenapa bisa begitu, akhirnya nama universitas dan organisasi kita tercemar. Yang saya inginkan, apakah ada suatu sistem yang antum ingin tawarkan supaya jangan sampai biar 10 atau 1 orang, pokoknya semua nanti lulus dengan memiliki kompetensi yang betul-betul sesuai yang diinginkan, seperti yang disebutkan dalam disertasi ini, penguasaan tentang baca Quran, tafsirnya dan lain-lain sebagainya, termasuk akidahnya. Dan ini penting. Bagaimana Pak? Terima kasih. Alhamdulillah, awalnya ini kurikulum terkait dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian ini itu sampai 16 SKS ya. Dengan sampai semester 8, artinya per semester itu 2 SKS. Itu memang sudah ada pembagiannya. Sekarang ini 12 SKS dengan sistemnya 6
semester diajarkan, kemudian di luarnya itulah tadi yang masuk kepada apa istilahnya ekstrakurikuler. Kalau sekarang ini ya alhamdulillah terkait dengan pembelajaran kalau di AIK 1 itu yang pertama itu adalah akidah di situ, keimanan yang dikupas. Ya. Kalau di semester 2 AIK 2 itu adalah kita masuk kepada ibadah. Nah, termasuk di sini adalah termasuk di AIK 1 itu adalah kadang ada yang mempraktikkan membaca Al-Quran, praktik membaca Al-Quran. Nah, cuma belum ada penekanan ya, termasuk di bahasa Arab sebenarnya. Kan bahasa Arab ini ismu Islam kemudian dalam bahasa Arab, lain AIK, lain bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ada yang menerapkan di semester 1, ada yang menerapkan di semester 2. Dan ini sebenarnya belum terlalu hal kita berikan kepada mahasiswa terkait dengan ini pembelajaran bahasa Arabnya ini seharusnya kita tujukan kepada BTQ, ya, baca tulis Al-Quran yang kita harapkan. Kalau di AIK 2 itu tadi, itulah adalah ibadah. Kemudian AIK 3 itu adalah kita kepada akhlak, ya, berbicara tentang akhlak dan muamalah. AIK 4 kita berada kepada studi kemuhammadian, artinya menjelaskan tentang Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, ya, kaitannya Islam itu disiplin ilmu pengetahuan. Termasuk di situ ya kadang kalau ada yang mampu untuk membawakan manhaj tadi, kadang ada yang manhaj tadi. Inilah di AIK 5 dan 6 yang kita terapkan materi tentang, ya, artinya sebenarnya kurikulum kita ini terkait dengan itu sudah sebenarnya sejalan. Cuma ya kadang kan mahasiswa belajar tentang AIK 1 sampai 6 itu yang saya jelaskan tadi adalah hanya mau mendapatkan nilai, tidak mau menanamkan sebagai sebuah ibadah dalam kehidupannya, sehingga pada saat kita diuji kompetensi AIK kembali di akhir, betul-betul melihat apa telah diketahui atau tidak, ternyata ternyata di situ mahasiswa yang sudah terhambat di situ, apa namanya ini, daripada padahal dia lulus AIK 1 sampai 6. Saat ujian di paket 1 yang ada beberapa nilai pertanyaan di situlah dia kalang kabut, utamanya di membaca Al-Quran dan hafalan surah-surah pendeknya. Kalau yang tentang ibadah praktis itu ya agak sedikit dengan tarjih. Iya. Ya, dia tetap ya, Oke, saya bilang ya, saya kalau dia jadi artinya bahwa AIK 1 tentang masalah akidah. Waktu itu AIK 1 berapa? Iya. Di AIK 1 itu akidah yang dipelajari berapa lama ya? AIK 1 berapa waktunya? Karena perlu satu semester ya. Barangkali materi-materi pembelajarannya, karena seperti tadi ini akan menjadi masalah tersendiri bagi tenaga pendidik. Ketika dia lulus di AIK 1, namun ketika nanti di ujian kompetensi dia tidak lulus. Ini menunjukkan bahwa ini ilmu di AIK 1 tentang akidah tidak boleh dibiarkan tertutup dan tertenggelam dengan masuknya di AIK 2 dia. AIK 2. Jadi artinya perlu ada kesinambungan ilmu yang dia harus pelajari. Kalau kira-kira kalau nanti ada usulan-usulan yang lain sebagai rekomendasi, mungkin bisa lebih dipermantap tentang masalah ini. Baik. Kemudian selanjutnya, tapi Pak Muhammad Nur Mu'alla di halaman di pendahuluan itu ada ayat yang disebutkan maka Nabi Basyarin, ya, ayat maka Nabi Basyarin ayyutihallahul kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli. Kira-kira apa relevansinya ayat ini dengan karena saya lihat diletakkan di latar belakang, kira-kira apa relevansinya dengan sistem atau judul yang sementara yang diangkat. Kalau tadi yang da'il wal takum minkum ummatun dalam organisasi kita Muhammadiyah itu kan jadi, tapi ini maka Nabi Basyarin, ya mungkin bisa dijelaskan korelasi atau relevansi antara ayat ini dengan judul yang diangkat. Baik. Dan ayat
79 Ustaz. Ya, yang ayat 79 Al-Imran. Oh iya iya. Ya, artinya pada dasarnya kan di situ dikatakan ya yang dan hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Artinya ya bagaimana kita ini ya senantiasa ya dan diberi pelajaran tentang pengetahuan agama dan yang ya itu barangkali ada korelasinya bahwa syariat Nabi ini harus tetap kita sampaikan kepada para peserta didik ya makanya tadi itu tentang materi AIK 1 ini utamanya dalam penanaman Al-Quran seyogianya itu ya bukan hanya kami dari yang mengajarkan Al-Islam Kemuhammadian dan bahasa Arab ini yang selalu, tetapi kalau bisa ya semua dosen yang ada di Unpar ini ya minimal ya apakah kalau dia tidak mampu mengkaitkan materi ajarannya minimal dia menyuruh adik-adik ya mahasiswa kita ya supaya itu tadi bahwa ya ternyata sudah minimal dia ya per semester kan minimal berapa kali pertama minimal dia berikan itu sebelum dia memulai materi pembelajarannya. Nah itu barangkali Ustaz. Terakhir Pak Muhammad Ronald, ini standarisasi penilaian dari ujian kompetensi seperti umpamanya masalah akidah. Apakah cuma sekedar hitam di atas putih melalui tertulis standarisasi penilaiannya khususnya tentang masalah akidah, karena kita tahu masalah akidah dan keyakinan itu kaitannya dengan hati, sesuatu hal yang tidak terlihat aja. Bisa saja dia umpamanya dalam ujian tulisannya dia benar, tapi ternyata dalam praktiknya tentang masalah akidah dia keliru karena berkaitan tentang masalah hati. Jadi saya mengatakan apakah standarisasi penilaiannya cuma sekedar ujian tulisan saja atau seperti apa? Ya. Kalau dari beberapa hal di sini yang kami lakukan dengan termasuk ya bukan hanya Al-Islam Kemuhammadiyaan yang kami jadikan bahan rujukan untuk meneliti, ternyata ya dia katakan itu hal yang lebih baik ya. Nah di sini salah satu diantaranya mengatakan bahwa pembelajaran AIK dan kemudian itu sangat bagus karena adanya pembelajaran AIK di kampus pengetahuan siswa tentang agama jauh lebih bagus. Nah, tinggal ya ini kurikulum dan ya Ustaz. Maksudnya tadi standarisasi penilaian ujian kompetensinya, apakah cuma hitam di atas putih dikasih soal, ataukah ya kalau masalah ibadah kan tadi ada istilah sistem praktek, tapi yang berkaitan tentang masalah akidah konsepnya seperti apa? Baru sifatnya itu penilaian dengan yang melalui nilai start. Belum kami melihat daripada ayat lainnya. Itu barangkali kalau ada masukan yang bagaimana yang terbaik dalam proses itu untuk kami nilai, selain daripada penilaian angka, bagaimana kami yang harus lakukan, Ustaz. Baik. Saya kembali kepada moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ini tantangannya Pak Nur Mala ini terkait dengan ujian kompetensi AIK ya. Yang muatannya memang ada dua, ada wawasan al-Islam dan ada pengetahuan praktis. Ya, selanjutnya kita ke penguji ketiga Bapak Dr. Abdul Halik MPD. Pada Pak Dr. Halik disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Kaprodi, Dr. Raya Mangsi MPDI, yang terhormat
para Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman GTMA, Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Burumi LCMA, Bapak Profesor Dr. Haji Ammas MG, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sirdan MS, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, Bapak Ibu partisipan yang kami hormati dan teristimewa, Bapak Promo Pendus Muhammad Nurma Allah Al-Mukarram. Insya Allah hari ini satu pencerahan yang luar biasa dari Dewan Penguji dan ikut memberikan kontribusi yang terbaik di dalam kerangka menemukan suatu sistem evaluasi ujian kompetensi AIK di perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya di Universitas Muhammadiyah Parepare. Satu kebanggaan karena sudah ada progres nyata, satu ikhtiar yang luar biasa dari Bapak Promo Pendus hari ini sebagai bukti nyata, satu langkah maju untuk menuju ke titik puncak. Insya Allah semangat ini tidak kendor lagi dan terus menjadi sudah mulai hilang ini Pak Nurmala. Keluar kayaknya. Tidak muncul sih, lihat ini. Kenapa hilang? Nah, sudah muncul, ada. Sudah muncul. Cuma belum connect. Belum terkoneksi dengan bagus. Halo, Pak Nur. Halo. Mohon maaf, keluar masuk jadi. Ya. Iya. Silakan. Oke, silakan. Oke. Ya. Baiklah, saya langsung saja. Sebuah penelitian yang luar biasa, insya Allah akan menemukan satu temuan yang sangat dibutuhkan ya di dalam satu ujian kompetensi AIK. Jadi bagi saya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana sistem evaluasi, tadi disinggung tentang masalah kurikulum AIK. Saya kira ini penting dibukukan atau didokumentasikan secara utuh, mulai dari AIK 1, AIK 2, ya minimal ada deskripsi dan kompetensinya masing-masing, ruang lingkup materinya, dan itu bisa nanti jadi pegangan mahasiswa. Jadi mungkin mulai dari mahasiswa baru sudah bisa pegang, dan itu bisa dibagikan semua, dan itulah yang menjadi rujukannya dan harus dikuasai, diamalkan sebelum selesai misalnya. Karena ini ya tentu harus juga jelas ya, misalnya kenapa ujian kompetensi itu dilaksanakan, apa tujuan ujian kompetensi itu, target-target yang kita ingin capai, indikatornya apa. Jadi ini perlu jelas bagi saya bahan atau cakupan materi yang akan diujiankan secara kompetensi atau yang lebih umum adalah AIK 1 sampai 8 itu terbukukan dengan baik dan itu dibagikan kepada mahasiswa baru misalnya. Jadi hal itulah yang selalu dijadikan referensi ya, mulai dari awal sampai akhir sampai menuju ke ujian kompetensi. Nah, itu pertimbangan dari saya yang pertama. Jadi ketika kita berbicara kepada sistem evaluasi, maka yang pertama harus diperhatikan itu adalah prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip-prinsip evaluasi itu yang pertama adalah edukatif ya. Jadi bagaimana mendidik, bagaimana mengarahkan, mengembangkan potensinya yang penuh dengan kenyamanan, kegembiraan ya, tanpa ada rasa tekanan
intimidasi atau ada pressure psikologi. Saya perhatikan selama ini kebanyakan mahasiswa mengalami suasana begitu ketika mau ujian kompetensi. Yang kita harapkan itu bagaimana menciptakan suasana kegembiraan, ya, penuh dengan optimisme mahasiswa ketika mau ujian kompetensi. Jadi oleh karena itu bahannya itu dari awal ya kita sudah kasih semua, sudah bagikan semua. Jadi jangan sampai terjadi nanti mau ujian baru kasak kusuk cari materinya yang mana, berantakan perlembaran itu yang di sini. Ya itu paling tidak ya kalau ada yang terbutuhkan sampai dibawa ke rumah, tempat kerja, sampai berkeluarga, beranak cucu, dia bisa simpan itu materi AIK itu yang luar biasa. Itu prinsip yang pertama itu ya edukatif, ya otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan apa ini? Ya saya lupa yang satu ya. Jadi bagaimana di dalam merumuskan suatu sistem evaluasi ya mengikuti dengan prinsip-prinsip evaluasi itu supaya ada sebuah ikhtiar orientasi yang positif yang kita ingin bangun melalui dengan evaluasi kompetensi AIK itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang saya ingin minta ketegasan di sini adalah tentang kebaruan ya, tentang kebaruan, dan saya yakin Promopendus ingin mencari kebaruan di dalam sistem evaluasi. Jadi kebaruannya di sini paling tidak ada semacam kelengkapan sistem. Jadi selama ini kan kita berjalan mengevaluasi melalui ujian kompetensi itu berjalan secara alami, ya, berjalan secara sesuai dengan pengalaman dan ukuran-ukuran yang sesuai dengan kesepakatan. Tapi saya pikir ya ini perlu dipertimbangkan juga bagaimana melahirkan dalam penelitian disertasi ini ada sesuatu yang menjadi kesepakatan, punya legitimasi baik secara kebijakan ya, maupun secara akademik ya. Dalam arti begini, misalnya mekanisme di dalam ujian kompetensi. Kapan ujian dan dari waktu kapan ujian kompetensi ini diadakan? Jadi apakah harus selesai semua atau dulu semua AIK-nya atau bisa bertahap misalnya. Jadi nanti misalnya semester 8 kalau sudah lulus semua AIK-nya baru diujiankan kompetensi atau diujiankan kompetensi sebelum ada program yang mengarah ke pengabdian masyarakat, misalnya pergi PPL atau magang atau KKN. Karena ini mahasiswa itu adalah duta dari PTM dan kampus. Kalau turun ke masyarakat tanpa menguasai AIK-nya sebagai ikon kita, maka boleh jadi itu akan melahirkan presiden buruk dari masyarakat. Jadi apakah itu menjadi syarat sebelum melakukan PPM dan KKN atau ada pertimbangan lain? Jadi bagi saya ini perlu ada kesepakatan legitimasi baik secara kebijakan maupun secara akademik. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi pengaturannya, kalau ujian kompetensi itu dilaksanakan dengan beberapa tujuan target yang harus dicapai, misalnya tadi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang BTV-nya, tentang pemikiran, itu kira-kira dari dimensi schedule-nya harus disusun secara sistematis, apakah itu dalam satu hari berapa, apakah dibuat dalam 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu. Nah, ini perlu juga ada pertimbangan-pertimbangan secara psikologis, ya. Bagaimana cara mengaturnya seperti itu. Dan ini saya kira bagian dari novelty dalam penelitian disertasi Bapak Promopendus bagi saya. Kemudian mekanisme yang lain adalah untuk mencari solusi novelty-nya. Selama ini
sistem evaluasi yang dilakukan itu bersifat offline. Ya, kalau kebetulan ya Pak Raya Mangsi ada di Pasca, tiba waktunya ujian, mahasiswa berkumpullah mahasiswa di Pasca, ya, sampai berdesak-desakan di situ. Nah, apakah itu tidak ada sesuatu yang sifatnya kreatif, ada hal yang novelty? Kalau misalnya hanya istilahnya interview tentang apa bacaannya, doa kita dan seterusnya, apakah itu tidak efektif ya kalau melalui misalnya ada online-nya, atau misalnya praktikum sholat, bisakah kalau praktikum sholat itu divideokan baru dikirim ke tim ya, misalnya. Dan ini saya kira sesuatu yang novel karena sekarang ini kadangkala anak-anak sudah kumpul, ternyata misalnya pengujinya Pak Dr. Raya Mangsi tiba-tiba diundang kemana, ke Bu Erna untuk melakukan pengajian, ya, akhirnya bubar lagi itu anak. Jadi ini ya supaya anak-anak tidak kecewa misalnya, ya bagaimana kalau ada solusi seperti itu? Ini adalah usulan juga ya untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya novelty. Jadi ada sesuatu yang baru yang bisa mengakomodir dari tren generasi Z sekarang, era revolusi industri atau digitalisasi itu. Itu menurut saya kira-kira bisa menjadi pertimbangan untuk sesuatu yang novelty dalam penelitian ini. Lalu kita melihat dalam konteks teknik-teknik evaluasi ya, sampai kepada instrumennya. Kalau yang selama ini kebanyakan dilakukan interview, lisan, atau praktikum ya, itu kadangkala secara psikologi membuat anak-anak itu tadinya pasif menjadi tidak pasif karena ada tekanan, tidak terbiasa. Apalagi kalau Pak Raya lagi ini agak capek, itu pertanyaannya kayak mempresur suasana batinnya mahasiswa, itu menjadi hilang semua itu. Apalagi kalau ujian di tanggal-tanggal tua begitu ya, kadang-kala itu misalnya kan itu. Jadi perlu ini ada semacam inovasi lah barangkali. Bukan hanya sekedar interview secara langsung, tetapi ada istilah non-tesnya juga itu ya. Non-tesnya ya, misalnya melalui dengan interview observasi, interview secara non formal, kemudian ada angket, itu saya kira bisa juga atau memungkinkan juga untuk mencari tahu tentang aspek-aspek yang kita ingin bagaimana melihat anak-anak ini sudah mengamalkan secara istiqomah AIK itu atau bagaimana. Karena kalau di interview itu kadang-kala juga ada kesan mencari alibi atau memberikan keterangan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kadang-kala itu di dalam tes dalam evaluasi itu ada pendekatan tes dan ada non tesnya. Karena ini juga bisa menjadi pertimbangan nantinya kalau menggunakan selama ini praktikum, lisan, tesnya praktikum, lisan, kira-kira bagaimana kalau ada untuk aspek-aspek tertentu menggunakan juga non-tes. Biasanya itu yang non-tes itu akan melahirkan suatu pandangan atau penilaian yang otentik, yang alami. Karena di situ kadang-kala kita melihat bagaimana kebiasaan atau aktivitas mahasiswa dalam kesehariannya tanpa ada intervensi, tanpa ada pemikiran mereka bahwa saya sementara dievaluasi. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa setiap kali azan kemudian selalu aktif di masjid salat berjamaah, apakah itu harus diinterogasi lagi tentang bagaimana mengamalkan salat berjamaah itu? Saya kira melalui observasi itu ya, itu menjadi catatan track record mahasiswa yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu mungkin ada hal-hal yang inovatif di sini yang bisa memberikan semacam kreasi-kreasi baru di dalam memberikan entry point untuk aspek-aspek penilaian di dalam ujian kompetensi. Kemudian tadi juga disinggung oleh penguji sebelumnya tentang standar evaluasi. Jadi standar evaluasi ini sangat penting.
tentang skala-skala penilaian. Kalau misalnya BTQ-nya ya bagaimana dengan standar penilaiannya BTQ. Mungkin ada yang dianggap ini sangat sangat unggul, sangat baik, kemudian baik, cukup, error. Ya. Ada yang masa toleransi, misalnya kalau untuk kontes tertentu ada toleransi, tinggal diperbanyak latihan. Ada juga yang harus error ya. Jadi ini perlu ada semua komponen penilaian atau indikator-indikator kompetensi itu harus saya kira perlu kejelasan tentang standar evaluasi ini. Jadi bagi mahasiswa yang misalnya ada batas toleransi, tinggal bagaimana dikawal dengan mungkin pendekatan non tesnya dan seterusnya. Nah, tadi juga disinggung ya oleh Promopendus tentang bagaimana kalau tidak lulus. Nah, di sinilah fungsinya evaluasi sesungguhnya. Karena kalau berbicara tentang berbasis ketuntasan, maka yang tidak lulus itu harus dikasih remedial, harus dikasih pembinaan. Jadi saya kira ini juga bagian dari temuan di dalam penelitian disertasi kalau berbicara dari sistem evaluasinya. Jadi kita tidak ingin melihat ada mahasiswa sampai alumni yang tidak tuntas AIK-nya. Jadi ketika diuji misalnya ada yang tidak masuk dalam kategori toleransi atau di bawah toleransi, harus diberikan remedial, maka itu harus diberikan remedial, dan misalnya tidak bisa mengikuti kegiatan PPL dan KKN kalau tidak lulus dalam kegiatan remedial itu. Jadi itulah saya kira follow up-nya dari ujian kompetensi itu seperti apa modelnya, dan kalau misalnya akidahnya yang lemah, yang kurang, bagaimana bentuk remedialnya. Kalau BTQ-nya yang kurang, bagaimana bentuk remedialnya? Saya kira ini nanti perlu ada semacam penjelasan yang lebih detail, karena saya kira hasil penelitian dari Promopendus ini akan menjadi satu kontribusi yang besar untuk membenahi sistem ujian kompetensi AIK di kampus kita di Unpar itu sendiri. Saya kira itu komentar saya terkait dengan ini, dan saya tidak ini melahirkan tanya jawab ya. Cukup saja dipertimbangkan, dikomunikasikan dengan dewan promotor dan kopromotor terhadap masukan-masukan ini. Terima kasih dan selamat Bapak Promopendus, selamat normalah, dan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Halik sudah memberikan masukan-masukan yang luar biasa kepada Promopendus terkait dengan pengembangan ujian kompetensi AIK, ya, di mana titik lemah yang kita lihat, lalu di mana nanti kita akan menemukan satu strategi baru untuk tidak sesungguhnya memudahkan, tetapi perjalanan ujian kompetensi ini tidak sekadar menjadi sebuah formalitas akhir dari perjalanan mahasiswa, khususnya di S1. Ya. Oke, selanjutnya kita ke penguji berikut. Tadi Pak Prof. Ambo minta di terakhir, jadi kita ke Bapak Profesor Dr. HM Siridanga. Ada Pak Prof. Siri, silakan Prof. Halo, Prof. Ya, silakan Prof. Pak Prof. Siri, silakan Prof. Masih unmute. Suaranya belum. Ya, ya, oke, sudah. Ya. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya syukur kita panjatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya mau meminta untuk abstrak. Ini judul disertasinya disebutkan. Silakan. Ya, silakan Pak Promopendus dibacakan judul disertasinya, Pak.
Ya, silakan Pak, dibaca judulnya. Pak Nurmala. Sistem evaluasi uji kompetensi al-Islam dan kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, jadi kalau saya perlu ada titik ya. Perlu ada titik terakhir. Iya, Berikut iya. abstrak. Iya. Ini statement. Lanjut. Iya, iya. Silakan. Yang mana Prof? Dissertation. Iya. Ya, Islam al-Islam and kemuhammadian kompetensi exam evaluation system at Muhammadiyah Parepare University. ya, saya minta dititikkan ya, di titik terakhirnya. Iya, iya. Baik, kita lanjut bab 1. Halaman 1. Iya. Ya, minta untuk dibacakan Ali Imran 373 79. Sudah lihat? Bab 1. Iya, iya. Ya. Ya, Quran surah Ali Imran, Quran surah 3 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basaring ayyutiyahullahu kitaba wal hukmah wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Lanjutkan terjemahannya. Tidaklah wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah, bukan penyembah Allah. Akan tetapi berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu Lanjut halaman 4. Halaman 4. Dapat? Halaman 4. Ya, halo Pak Nur. Hai, keluar sih lagi Pak Nur. Rupanya keluar, Prof. Terputus, jaringannya terputus. Iya. Halo, Pak Nur. Nah, ini keluar lagi minum kopi. Nanti diganti Pak Sabina. Arji Pak Sabina di dalam. Halo, Pak Nur. Alah, Akbar. Halo, Pak Nurmala. Yang bagus. Ini ujian enggak cari jaringan yang bagus. Di ruangannya itu kayaknya, nah. Iya, di
Di ruangannya tidak stabil, di sana bagus itu jaringan. Ya, lama sekali pergi minum kopi. Ya, sudah Kopi masuk. orang lagi. Kenapa ya? Ya, oke. Ini Supriyandi. Andi, anunya ini Mana asistennya. Pak Pur? Andi, Ya, minta maaf, kenapa Andi? jaringannya. Iya, minta maaf Iya. jaringan. Bapak ini selalu keluar minum kopi. Ya, silakan. Halaman Iya. 4. Halaman 4. Iya. Halaman Iya, 4. iya. Iya, iya. Prof. Iya. Wal takum minkum Recording in progress. Ya, Recording progress. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. terjemahnya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, lanjut. Halaman 15. Iya. Yang B itu silakan. Ya, identifikasi masalah. Ya. Yang pertama, alat evaluasi pembelajaran diperlukan sebagai alat ukur yang harus disusun dalam bentuk rubrik penilaian, berisi daftar kriteria penilaian yang dapat menjadi acuan baku atau standar dalam menilai hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedua, alat evaluasi hasil praktik ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan yang disusun secara terperinci dengan kriteria penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Yang ketiga, alat evaluasi berbentuk penilaian produk dapat dijadikan pegangan para pendidik dalam melakukan penilaian sehingga menghasilkan kesepakatan serta penilaian menjadi lebih objektif. Yang keempat, pembuatan alat evaluasi disusun berdasarkan beberapa indikator, yaitu kesesuaian materi, ketepatan jawaban dengan soal yang diajukan. Lanjut halaman 18. Yeah. Yang Ya. E yang bawah itu tujuan dan Kegunaan penelitian. Ya. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sistem evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Secara khusus, penilaian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu A. Mengetahui pengenalan al-Islam kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Bagian B, untuk mengetahui model evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Bagian C, untuk mengetahui model ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, cukup. Alhamdulillah. Lanjut. Halaman 47. 47. Iya. Ya, sepertinya ini tidak bisa dilihat dengan baik. Oh iya. Perlu diperbaiki itu ya. Jadi karena Gambarnya kecil sekali, Iya. jadi tidak kelihatan. Iya. Lanjut, kita lanjut. Halaman 49. Iya. Ya, saya minta dijelaskan ini yang Anda tulis-tulis ini. Ya. Terkait dengan proses evaluasi kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah itu diumpamakan sebagai tempat mengolah suatu mahasiswa. Ya, di mana ya artinya ada input, ya, kemudian ada output. Kemudian di situ dari antara input dan output itu adalah ada transformasi di dalamnya yang biasa diistilahkan juga dengan umpan balik atau feedback di dalam proses
pembelajaran yang dilakukan itu. Artinya bagaimana antara input dan output itu ada umpan balik dalam kita melihat hasil yang akan kita ingin capai ke depannya. Ya cukup 56. Ya. Ya nomor 2 itu. Ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiaan. Ya, terus ke bawah sedikit. A. Pengertian. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Kompetensi yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki. Sudah cukup. Lanjut, buka halaman 65. Yeah. Jadi yang disampaikan Quran Surah Al-Baqarah 177. Yeah. Ini saja, tidak, dan bawahnya tidak. Silakan. Laisal birra an tuwallu ujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi syawil kurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was-sailina wa firriqabi wa aqamas salata wa atas zakata wal mawfuuna bi ahdihim iza ahadul wassabirina bil ba'sya'i wad darra'i wa hinal ba'syi ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, lanjut. Halaman 69. Ya. Kerangka pemikiran dan teoritis penelitian. Ya, silakan. Kerangka pikir dan teoritis penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sistem pembelajaran Islam. Cukup. Sudah. Lanjut. Halaman 71. Minta dijelaskan sedikit. 71. Kerangka pikir penelitian ya. Ini terkait dengan kerangka pikir bahwa yang pertama itu ada dua, punya landasannya adalah landasan normatif dan landasan yuridis. Landasan normatifnya itu ada dua, yakni Al-Quran Surah Ali Imran ayat 79 dan Ali Imran ayat 104. Kemudian landasan yuridisnya itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 1 ayat 1. Kemudian turunannya itu adalah yang kita inginkan adalah teliti adalah al-Islam kemuhammadiaan. Kemudian standar evaluasi itu ada dua, adalah standar kompetensi dan bentuk kegiatannya. Kemudian hasil evaluasi yang ada di dalamnya. Ya. Lanjut halaman 92. Ya. Visi, misi dan tujuan. Ya, silakan. Ya. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiaan, nilai-nilai Islam tahun 2033. Makna terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Bahwa universitas adalah suatu lembaga pendidikan yang akan dikembangkan ke depan, lebih maju,
dari lembaga pendidikan lainnya di wilayah Sulawesi. Bagian B, bahwa Islami merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Lanjut. C, C dan B. D. C dan D. ya, Lanjut. bahwa unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dan komparatif dari suatu langkah inovatif, kreatif, proaktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui perencanaan yang sistematis serta komprehensif. D, bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni selanjutnya disingkat adalah ipteks merupakan sesuatu yang harus dikaji terus-menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, penuh rasa percaya diri, beretos kerja tinggi, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki jiwa wirausaha atau entrepreneurship yang kuat. Kemudian yang kedua, ya. Cukup. Sudah cukup. Lanjut 117. Ya. 117. Ya, saya mau minta Anda jelaskan ini tabel 1, sarana dan prasarana. Ya. Ini ya, yang pertama ruangan ujiannya itu yang ada di dulu kalau ini sebelum pembongkaran gedung ABC dengan itu kan di situ yang biasanya kita gunakan. Ini saya lihat masih kemudian ruangan ujiannya ada 2 dalam kondisi baik. Ini sebenarnya masih kurang kalau hanya 2 ruangan ujian. Karena kenapa? Setiap hal ada untuk penguji pertama kurang lebih 5 orang, berarti itu membutuhkan tempat di masing-masing bagi penguji. Kalau penguji kedua itu ada 4 orang, nah ini juga membutuhkan sebuah tempat. Dan memang ini ya apa yang disampaikan oleh penguji tadi, penguji ketiga Pak Dr. Abdul Halik, bahwa ya artinya tidak menyesuaikan tempat. Karena kadang ya tempatnya bagi bukan tempat ujian tapi ya di kantornya masing-masing, padahal seharusnya ini ada sebuah tempat yang harus disiapkan untuk pelaksanaan ujian. Kemudian meja ujian ada 9, ya ini masih kurang. Meja registrasi ini barangkali kantor yang disebutkan. Kursi penguji juga ini, kemudian kursi panitia ada 5. Ya kursi peserta ini kalau hanya 150 ya itu sudah layak memang. Ya. Ya cukup. Halaman 138. Ya. 138. Yang nomor 2 di bawah itu. Ya. Ya, silakan. Bentuk evaluasi ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. A. Pengembangan sistem evaluasi ujian kompetensi Al-Islam Kemuhammadiyaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Cukup. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang ada di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, cukup. Cukup. Sedikit sekali lagi. Halaman 161. Ya, coba dari atas turun sampai titik Islam dan ya, silakan. Kita dari pemapar di yang pertama kita juga punya program evaluasi untuk AIK. Di evaluasi itu terkait dengan semua hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran AIK. Kurikulumnya, dosennya, perangkat pembelajarannya, sarananya, dan lainnya. Bentuk evaluasinya biasanya berupa penyelenggaraan lokakarya AIK yang pelaksanaannya di sekitar kampus. Biasanya kita akan membentuk tim untuk mendesain itu semua. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Lanjut saja 180.
Iya. Yang B besar itu, Pembahasan penelitian. Yang ya pertama, lanjut. pengenalan al-Islam dan kemuhammadian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare. A. Sistem pembelajaran al-Islam dan kemuhammadian terhadap perilaku sosial mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Sistem pembelajaran merupakan sebuah cara yang dilakukan agar dapat menjadikan sebuah pembelajaran berhasil. Dalam Ya, sebuah cukup sudah. Yang terakhir lagi 2 baris. (190). Ya, bentuk evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Parepare. Keberadaan kurikulum. Ya, lanjut. Keberadaan kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan sangat penting. Dikatakan penting sebab kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sebuah sistem pendidikan. Baik lembaga pendidikan tinggi tingkat dasar, baik lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah maupun lembaga pendidikan tinggi. Semuanya memiliki kurikulum yang dikembangkan pada lembaganya masing-masing. Ya, cukup. 198. 198. Implikasi penelitian. Yang di bawah ya, implikasi penelitian silakan. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disusun implikasi penelitian, yaitu 1. Pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan al-Islam dan kemuhammadian hendaknya lebih disistematiskan. Yang kedua, pihak dosen AIK dan LPP AIK seyogyanya mendokumentasikan secara rapi terkait dengan file-file pengembangan kurikulum pendidikan al-Islam dan kemuhammadian, baik yang berbentuk buku, modul, dan lainnya. Yang ketiga, dalam pengembangan kurikulum pendidikan al-Islam dan kemuhammadian, seharusnya ada panduan secara teoritis terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang keempat, dosen AIK dan LPP AIK seyogyanya membuat program penelitian internal terkait dengan pembelajaran pendidikan al-Islam dan kemuhammadian dengan tujuan mengawal pelaksanaan kurikulum di lapangan serta untuk kepentingan pengembangan kurikulum itu sendiri. Ya, terima kasih. Cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Sudah memberikan beberapa hal menguji. Kemudian kita ke Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas. Ya, silakan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan-masukan kepada Promopendus. Dan yang saya muliakan para Dewan Penguji hari ini dan juga para audiens yang sempat hadir dalam Zoom ini. Baik, sudah 4 penguji memberikan saran dan saya yakin bahwa Promopendus sudah mencatat semua saran-saran yang diusulkan tadi demi untuk kesempurnaan dari disertasi ini menuju ke ujian tutup tentunya. Kemudian saya hanya mempertegas saja bahwa sesuai yang ada di Unpar ini bahwa ujian kompetensi itu adalah merupakan ikon, ya, merupakan ikon Universitas Muhammadiyah Parepare. Untuk itu, karena ini adalah merupakan ikon, tentunya yang kita harapkan dari disertasi saudara Promopendus ini tentu harus lebih baik yang lalu dari sekarang dan yang akan datang. Jadi itu harus dievaluasi tentunya
dengan model evaluasi ini, mengevaluasi yang lalu, sekarang, dan bagaimana kita terapkan atau mengimplementasikan akan datang. Itu saya kira yang diinginkan ya dari disertasi ini, karena berbentuk evaluasi. Berarti evaluasi itu ada hal-hal yang harus kita tingkatkan ke depan. Ada yang harus inovasi yang kita buat di dalam disertasi untuk kita implementasikan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Rahmangeteng, bahwa evaluasi itu ada tatanan ya, ada tatanan atau bentuk ya yang lebih efektif, yang lebih bagus ketimbang hari sekarang. Tentu akan datang, akan diimplementasikan itu. Kemudian kompetensi juga itu tadi, kompetensi itu ada sesuatu capaian atau kompetensi yang diharapkan yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, itu tentu dari hasil evaluasi tadi sudah disampaikan oleh penguji-penguji yang sebelumnya. Jadi saya juga sependapat dari penguji pertama, yaitu Prof. Rahmangeteng, itu harus kita berlandaskan dengan, karena berbicara kompetensi itu kita harus berlandaskan itu, landasan yuridisnya itu adalah Undang-Undang Nomor 14 ayat 10 itu tahun 2005. Mungkin bisa diambil di situ sebagai landasan yuridisnya, apakah tentang kepribadian, apakah tentang sosial, apakah tentang profesionalnya, dan seterusnya, atau pedagogiknya. Nah, ini nanti mungkin ada tercantum di latar belakang sebagai landasan yuridis. Tentu yang diminta juga tadi Pak siapa ya, penguji kedua, Pak Dr. Hakim Jurumia, itu harus ada landasan normatifnya, baik itu hadis maupun ayat, ya tentunya terkait dengan judulnya. Ya, sudah ada beberapa ayat tadi yang sudah dicantumkan, tetapi katanya masih melenceng. Mungkin ada lebih tepat, ada lebih pas tentang kompetensi ini atau evaluasi. Jadi yang harus nanti dicantumkan Pak Promopendus, yaitu jadi perbanyak kajiannya, evaluasi di dalam disertasi ini. Cantumkan jenis-jenis evaluasi yang diharapkan, ya. Kemudian bagaimana nanti penerapannya, kemudian kemudian itulah yang merupakan novelty nanti, ya. Dengan adanya bentuk evaluasi yang dilahirkan dari disertasi ini dan belum pernah diimplementasikan sebelumnya, itulah bentuk novelty dari disertasi ini. Dan saya juga sependapat dengan penguji dari Pak Dr. Hamid bahwa itu sebelumnya supaya lebih efektif dan lebih mendalam ya tentang ujian kompetensi nanti ini bagi mahasiswa kita yang ada di Unpar itu awalnya itu pada saat kalau ada maba atau pesantren kilat yang diadakan, bagikan itu referensi atau buku. Itulah yang dipelajari mulai awal sampai akhir, jadi tidak kehilangan arah. Nah, ini yang mungkin kalau sesegera mungkin ini WR4 ya, karena Pak Nurma'ala ini adalah WR4 dan membawahi AIKA, itu bisa diciptakan segera itu ya, dan diimplementasikan nanti atau dibagikan nanti ke mahasiswa baru kita, dan itulah sebagai acuannya nanti ya, karena saya lihat memang sudah ujian kompetensi selebaran di sana bertaburan ya, karena hanya menggugurkan saja kewajibannya sebagai ujian. Tapi kalau ada referensi atau buku yang dipegangi, mungkin sampai anak cucunya nanti membaca itu. Nah, itu segera dibuat dan bisa nanti dilampirkan di disertasi ini, dan inilah merupakan karya dari WR4 ini, dan selaku selaku dari hasil ujian disertasi ini. Jadi itu lebih bagus kalau ada nanti dilahirkan sebuah buku atau referensi. Dan harus memang bekerja keras, disegerakan itu, supaya dibagikan nanti kepada maba. Kemudian yang berikutnya,
Jadi yang harus lebih banyak di dalam disertasi ini tentang evaluasi dan kompetensi tadi itu. Kalau saya lihat hasil-hasil hasil wawancaranya dari informan, evaluasi sudah cukup, cuman kompetensi itu. Padahal yang kita kaji di sini adalah tentang ujian kompetensi. Jadi ada dua hal yang harus mendominasi di dalam disertasi ini, yaitu tadi kompetensi itu dengan evaluasi. Nah, kemudian nanti kita kolaborasi, dan itulah novelty-nya, itulah kebaruan dari disertasi tersebut. Ya, jadi jenis-jenis evaluasi apa yang mau diterapkan akan datang, itu yang harus jelas di dalam disertasi ini. Tapi di Buruki itu karena sistem evaluasi yang mau diterapkan dalam kompetensi ujian kompetensi ini seperti apa itu, ya, yang kita harapkan dalam disertasi tersebut, dan itulah kontribusi dari disertasi ini, dan itulah novelty dari disertasi ini. Saya kira itu saja saran saya, karena saya selaku co-promotor 2, insya Allah kita nanti intens ketemu untuk kesempurnaan dari disertasi ini menuju ujian tutup. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sudah gilirannya beliau, Pak Prof. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Wardah yang Nabidas. Insyaallah selanjutnya kita ke Prof. Ambo, mungkin kita nunggu beberapa saat dulu. Sudah dihubungi. Itu setahu saya. Ya, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji, promotor dan pimpinan sidang yang saya muliakan, alhamdulillah saya mohon maaf apa saya ada rapat, jadi saya minta tadi diakhirkan. Ya, saya kira yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi Pak Halik, agak Halik bisa diambil. Pak Halik, mood dulu Pak Halik. Kita kayak ya. Oke, ya. Ya, sangat penting ini bagaimana indikator penilaian. Nah, itu apa indikatornya, seperti tadi yang dipertanyakan oleh Prof. Rahman. Ya, saya kira itu penting. Ya, kemudian saya melihat ada juga disebutkan apa itu mata kuliah. Ada mata kuliah kemuhammadiyahan 1, tetapi saya cari kemuhammadiyahan 2-nya tidak ketemu. Iya, tidak ketemu itu. Ada kemuhammadiyahan 1, lalu tidak ada kemuhammadiyahan 2. Iya. Padahal kalau kita halaman 101 itu, saya melihat itu mata kuliah, disebut mata kuliah keahlian ciri khusus. Ya, ciri khusus disebut mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Ada aneh-aneh juga nama mata kuliahnya, mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Ya. Lalu ada mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah. Ini kan kalau
Kalau di Al-Islam itu kita hanya menyebut AIK 1, Al-Islam ke Muhammadiyah 1, ke Muhammadiyah 2, ke Muhammadiyah Al-Islam ke Muhammadiyah 3, dan seterusnya sampai 8 atau sampai 6. 6 di apa namanya? Kalau di Unismu ini sampai 8. Ya, sampai 8. Sekalipun yang ke-8 itu tidak di semester 8. Ya, tinggal AIK 1 materinya apa? Itu kalau ini tadi saya melihat itu kemanusiaan dan keimanan itu kalau materi AIK 1 adalah materi itu manusia. Manusia bagaimana itu manusia, asal usulnya manusia, apanya dan seterusnya itu. Kemudian bagaimana nanti sumber ajaran. Itu dasar-dasar. Ini langsung masuk kemanusiaan dan keimanan. Kemudian saya melihat juga akhlak digabung dengan muamalah. Ya, padahal muamalah itu sangat luas. Tidak boleh digabung. Iya, malah kalau muamalah itu karena kita ini yang harus perlu diperhatikan bahwa kalau kita berbicara Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu kita membagi unsur Islam oleh Muhammadiyah itu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Kalau bahasa saya dulu waktu kita rumuskan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar itu, ini harus kita tuntaskan. Empat aspek ajaran agama Islam ini harus kita tuntaskan. Ya, sekalipun tidak bisa tuntas. Ya, tetapi kita punya niat tuntas. Muamalah itu sangat luas. Ya, kalau hanya 2 semester enggak cukup. Yang biasa kita sebutkan itu kalau di muamalah itu kita kasih prinsip pernikahan, ya fikih nikah, fikih mawarisnya, tapi bukan fikih mawaris disebutkan, bukan fikih munakahat, tetapi bagian-bagian dari itu yang kita sebutkan, yang kita ajarkan. Kemudian masalah jual beli, akad dan sebagainya itu kalau seperti jual beli itulah yang kita ajarkan di Fakultas Ekonomi. Ya, kalau mengenai pernikahan dibawa ke Fakultas Agama dengan apa itu? Ya, pendidikan ya dan lain-lain sebagainya. Astronomi dibawa kepada ya teknik dan sebagainya, falak. Ya, jadi itu bukan seperti ini mata kuliah disebutkan. Jadi kita perlu melihat bagaimana kurikulum AIK di apa namanya itu di Unpar perlu diluruskan. Perlu diluruskan kurikulumnya. Jadi kurikulumnya dulu yang mau diluruskan ini kalau begini. Karena menurut saya kalau seperti apa yang dikemukakan ini kurikulumnya yang keliru dalam apa namanya. Iya, ternyata ada di halaman 64 disebut AIK 1, akidah Allah, AIK 2, ibadah muamalah, AIK 3, kemuhammadiyahan, AIK 4, Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi ini 4 AIK. Ya, jadi baru saya dapat ini. Tetapi ini juga pembagiannya seperti itu ya tidak rapi, tidak jelas. Karena itu ya perlu bagaimana di Unpar. Jadi tumpang tinggi dengan yang lain. Karena ada saya baca tadi sebelumnya itu akhlak dengan muamalah. Di halaman 64 ini ibadah dan muamalah. Nah, itu. Jadi perlu disinkronkan tulisannya ini. Iya. Tadi yang lain itu
Ya, jadi saya kira itu perlu diperjelas, dipertegas beberapa hal. Mata kuliahnya diperjelas, kemudian isinya itu mata kuliah apa. Nah, jadi AIK 1 apa isinya, AIK 2 apa isinya, AIK 3 apa isinya, sampai AIK berapa yang diterapkan di Parepare. Iya, itu. Kemudian ketika mau menilai sistem evaluasi uji kompetensi, nah ini kalau di Unismu Makassar ini itu yang ada adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif, bukan ujian kompetensi, ujian komprehensif. Artinya ujian komprehensif itu dilakukan dengan berhadapan-hadapan dengan mahasiswa, diujikan mulai dari semester 1 sampai semester 7. Karena mata kuliah AIK 8 itu disebut komprehensif. Ya, jadi ujian komprehensifnya adalah tatap muka. Dia berhadap-hadapan dengan mahasiswa, menguji dari segala aspek keilmuan al-Islam itu dilakukan seperti itu. Nah, bukan ujian kompetensi. Kalau ujian kompetensi ini ya perlu ada kompetensi, indikator kompetensi itu apa yang harus dikuasai oleh mereka dan harus digambarkan di disertasi ini. Ya, jadi saya kira koreksi dan seterusnya. Kemudian penggunaan kata Al-Quran yang masih beragam itu juga. Kemudian kalau saya kira mengenai terjemahan ayat, ya saya kira seperti itu. Ada itu gambar lingkaran itu, ya saya tidak tahu apa maksudnya itu. Ada lingkaran tengah namanya tes, apakah teks dan non-teks. Ya, nah itu ada penilaian. Jadi tesnya yang di dalam, penilaiannya di luar, evaluasinya yang ya. Jadi bagaimana itu? Tidak ada keterangan yang memberikan. Saya kira seperti itu. Ya, kalau ada mau dijelaskan silakan. Oh iya, kasih terkait dengan indikator penilaian ini yang kita mau lihat adalah memang ya, kalau indikator itu adalah harus ada 4 di dalamnya. Yang terkait dengan kompetensi itu adalah pedagogiknya, kepribadiannya, sosial dan profesionalnya. Tapi ternyata yang kami lakukan ini hanya pada proses, ya hanya pada mengasah pada kepribadiannya dengan pedagogiknya. Itu yang barangkali yang saya bisa tangkap di situ, karena hanya untuk bagaimana kemampuan menghafalnya mahasiswa dalam Al-Quran, kemudian bagaimana kepribadiannya dalam pelaksanaan ibadahnya itu. Yang itu yang barangkali yang saya mampu tangkap di situ. Kemudian memang ada sedikit di sini, inilah yang kemarin menjadi perdebatan kami, mohon maaf Prof, karena pada saat Prof yang di pusat itu mendampingi kami di Fakultas Agama. Tadinya kami di sini Fakultas Agama itu memakai 6 secara keseluruhan dengan seluruh fakultas yang ada, tapi agama inilah yang menjadi hal di dalamnya, karena dia hanya menginginkan AIK itu hanya 4 semester. Ya, padahal di Unpar ini acuannya telah keluar dari surat rekomendasi rektor itu bahwa dia menjadi mata kuliah wajib adalah 6 semester. Nah, ini yang menjadi tumpuan tindih memang. Saya bilang juga di Fakultas Agama kalau bisa kembalikan itu, karena ternyata sudah menjadi kendala setelah kita melaksanakan RPL itu, ya rekognisi pembelajaran lampau tidak bisa menjadi dua hal di dalamnya, dan memang ini yang harus kita kembalikan bahwa materi AIK itu seharusnya 6 semester. Nah, ini. Dan memang ada sedikit memang di situ nanti kami perbaiki ini kurikulumnya Prof.
terkait dengan mata kuliah Al-Islam itu utamanya tadi yang adanya antara halaman 64 dan 101. Awalnya memang itu bergabung antara ibadah, akhlak dan muamalah, dan ini yang memang perlu dipisah bagaimana nantinya, karena kita ini bukan ini lagi sebenarnya, ini acuan yang lama ini yang kita anukan. Sekarang ini sudah masuk kepada 6 semester, karena semester 6 itu Al-Islam dan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, itu barangkali memang 5 dan 6 itu. Kemudian AIK 4 itu studi kemuhammadiaan. Kemudian AIK 3 itu adalah akhlak secara khusus, dan itu ditambah dengan muamalah di situ di dalamnya. Kalau AIK 1 itu memang kita tekankan kepada akidahnya. Kemudian AIK 2 adalah pada ibadahnya. Itu barangkali terkait dengan struktur materi Al-Islam kemuhammadian di S1 di Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, kalau bisa itu perlu dimodifikasi kembali, yang bisa kita gabung itu kalau sebetulnya akidah akhlak, tapi akidah itu ada, saya lihat di unsurnya. Jadi kalau kita beri nama mata kuliah saja, mata kuliah AIK saja, AIK 1 tetapi materinya begini, AIK 2, AIK 3, ya. Sehingga ternyata materinya di dalam silabi itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, ada pun koreksi-koreksi, saya kira ada catatan-catatan nanti, kemudian koreksi para penguji, saya kira diperhatikan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Masukan-masukannya kepada Prof. Mapendus untuk pengembangan, dan boleh jadi nanti target akhir kan sesungguhnya kita berharap disertasi ini nanti menemukan satu model dari sistem ujian kompetensi ya AIK yang kita sudah lakukan sesungguhnya dalam beberapa tahun terakhir ya. Ini sudah kalau nggak salah sudah tahun ke-10 apa ujian memang kompetensi barangkali mohon maaf Pak Moderator, Pak Dr. Raya, memang barangkali perlu memang kita lahirkan sebuah buku acuan untuk adik-adik mahasiswa kita. Sudah ada pegangannya memang. Yang kedua memang juga perlu adalah kurikulum ini kita tata dengan baik, karena ini saya lihat masih terjadi tumpang tindih di antara kita dalam proses pembelajaran mata kuliah AIK, supaya ini kita perlu tata. Kemudian ya itu tadi ya ada istilahnya tadi di AIK 2, AIK pertama itu manusia dan keimanan, ya yang mana kita mau pakai. Ini barangkali apa yang disampaikan oleh Prof. Ambo ya memang perlu tetap AIK 1 apa materinya, AIK 2 apa materinya, itu barangkali supaya ada hal yang memang ini. Oke, terima kasih Pak Prof. Mapendus. Sebenarnya di disertasi saya juga sebenarnya salah satu objek kajiannya kemarin itu adalah ujian kompetensi, dan sebenarnya ada kurikulum kita, cuma saya tidak tahu karena saya baca dan saya punya itu hari, saya copy dan itu saya jadikan rujukan di penelitian kemarin. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati atas partisipasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Prof. Mapendus kita doakan, ya kita ucapkan selamatlah satu langkah, dan insya Allah 2 langkah lagi kita doakan supaya tidak berlama-lama, dan mudah-mudahan juga tahun ini bisa ikut wisuda. Ya, Insyaallah. wisuda bersama kita semua. Ya, demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup seminar disertasi kita pada kesempatan kali ini bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, saya kepada Dewan Penguji. Saya pamit.